Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan bersekutu di dalam persekutuan doa di rumah kita masing-masing. Dan kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Kita berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini, karena kita percaya Tuhan ada bagi kita. Bapakku datang. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami mau bersekutu kepada Engkau ya Tuhan. Berkati persekutuan kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap hati kami. Lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Menjadi kekuatan baru bagi kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati persekutuan doa kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah semua di dalam anugerah dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kita beroleh hati bijaksana. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
Sidang jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan merenungkan satu bagian firman sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita merenungkan di dalam kitab Mazmur 73. Sebelumnya kita berdoa ya, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, maka Alkitab ini akan menjadi seperti buku kata-kata biasa yang kami baca. Tetapi ketika Roh-Mu bekerja dalam hati kami akan menemukan suatu kuasa firman yang akan masuk dalam hati dan pikiran kami sehingga mengubahkan hidup kami. Tolong dan pimpinlah kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar firman ini menjadi berkat yang mengubahkan hidup kami. Kami siap merenungkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan Mazmur ini untuk jemaat semua. Tidak semua, lompat-lompat ya. Saya akan membaca ayat 1 sampai 3, kemudian kita lompat lagi di dalam ayat yang ke 22 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 73. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Yang kedua, saya bacakan dalam ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kemudian ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Saudara, pernahkah kita mengalami satu peristiwa seperti Asaf ini? Contohnya begini saudara. Ada perasaan bertanya-tanya dalam hati, bergumul dalam hati. Kalau pikir-pikir, kok ada orang yang tidak hidup dalam Tuhan, hidupnya yang buruk, hidupnya jahat, tapi kok dia kelihatannya aman-aman saja, baik-baik saja. Bahkan kalau kita lihat dia berusaha antocuan, banyak berkat yang dia dapatkan. Saudara, kadang-kadang kita bingung ya. Kok orang hidup di luar Tuhan, hidupnya semena-mena, hidupnya berbuat jahat kepada orang lain, mencari cuan dengan cara yang tidak benar, tapi dapatnya kelihatannya luar biasa berkat yang dia dapatkan dibandingkan dengan kita yang hidup menurut jalan Tuhan. Kok kenapa ya? Kalau dibandingkan dengan mereka, kok harusnya kan orang yang hidup di dalam jalan Tuhan berkatnya anto cuan, luar biasa sekali. Tapi saudara, kalau kita lihat-lihat, hal itu pun seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Asaf. Asaf berkata, tetapi aku ini sedikit lagi nyaris aku tergelincir, terpeleset. Artinya apa? Nyaris dia mau lupakan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Jadi dia sedang berjalan di dalam jalan Tuhan. Namun ketika dia kemudian melihat orang-orang pembual, orang-orang jahat, hidupnya lebih enak, dia berkata, aku nyaris tergelincir. Sekalipun dia berkata begini dalam ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dia bilang, dia percaya itu, sesungguhnya Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya, baik kepada mereka yang bersih hatinya. Tapi dia bilang,
Aku ini nyaris tergelincir. Sekalipun saudara, dia adalah seorang pemimpin pujian, seorang pelayan Tuhan, seorang yang selalu bergaul erat dengan Tuhan. Dalam bagian ini dia berkata, aku nyaris tergelincir. Rupanya tidak hanya kita ya, Asaf pun mengalami hal itu ya. Dia nyaris jatuh di dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita mau lihat secara sepintas ini, kita kaget luar biasa. Seorang pelayan Tuhan nyaris tergelincir, nyaris mau tinggalkan Tuhan. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, kita akan menemukan seperti dia mengucapkan keluhan, seorang seperti seorang yang patah hati, seperti seorang yang putus asa, dan kemudian mulai menyalahkan Tuhan. Tapi rupanya tidak, saudara. Kita bersyukur pada waktu melihat ayat selanjutnya. Dia katakan dalam ayat yang ke-22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Dia berkata, oh Tuhan maafkan saya. Aku ini rupanya, dia katakan diakui, aku bodoh, aku dungu, aku ini dungu. Karena menilai Tuhan melalui apa? Uang. Melihat Tuhan melalui kemunculan. Melihat kehidupan ini dengan cara-cara yang seperti itu. Saudara, dia dungu. Dia berpikir begini. Orang di luar Tuhan itu, orang yang hidup jahat, enak. Dia berpikir, oh mereka itu lebih enak, lebih nyaman, lebih sebagainya, saudara. Tapi dia mulai sadar, setiap manusia punya masalah, punya pergumulan tersendiri. Bahkan lebih bencana orang yang hidup di luar pada Tuhan. Dia berkata di dalam ayat yang ke-26, luar biasa. Walaupun dia di dalam ayat yang kedua nyaris tergelincir, dia katakan begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Dia katakan, sebab sesungguhnya siapa yang menjauh daripada Tuhan akan binasa. Ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jemaat yang terkasih, perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari kadang seperti Asaf. Karena ada banyak kerikil-kerikil kehidupan yang terjadi. Kadang-kadang pun kita terjebak dengan segala godaan dunia untuk undur daripada Tuhan. Seperti Asaf, nyaris tergelincir, nyaris meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan di bagian ini, apa kira-kira ya yang membuat Asaf tetap berada di jalan Tuhan? Sampai dia berkata di dalam ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan adalah bagian dia. Dia ada di dalam Tuhan. Kenapa? Saudara, karena dia berkata, dia pertama mengakui ayat yang ke-22, tetapi aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, kemudian Asaf rupanya dia walaupun nyaris tergelincir, dia kemudian tetap berada di jalan Tuhan. Karena apa, saudara? Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku tetap di dekat Tuhan. Aku tetap berada di dalam Tuhan. Masalah, pergumulan, persoalan hidup, apalagi di masa pandemi seperti ini, menerpa kehidupan setiap orang dengan begitu luar biasanya. Baik orang tidak percaya maupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita ingin tetap menikmati hadirat Tuhan, kita menerima, kita merasakan ada pertolongan Tuhan, kita mau terus berada bersama dengan Tuhan. Asaf berkata dalam ayat yang ke-23, dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan erat dengan Tuhan secara pribadi adalah kunci
selalu berjalan di dalam jalan Tuhan. Pada waktu kita menjauh daripada Tuhan, dalam ayat yang ke-27 Asaf berkata bahwa kita akan binasa. Dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Mengalami suatu penderitaan yang jauh lebih berbahaya lagi dalam kehidupan ini. Jemaat yang terkasih, mari sekalipun realita kehidupan kita, pergumulan, masalah begitu besar dalam hidup kita, kita belajar dari Asaf mau berkata, sekalipun aku ini nyaris tergelincir, nyaris meninggalkan Tuhan ketika melihat membandingkan kehidupan dia dengan orang lain. Namun dia berkata, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kita, perlindunganku kepada Tuhan. Mari melalui persekutuan doa ini, kita mengambil satu komitmen kembali untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, maka kita mendapatkan suatu kekuatan baru. Dan Roh Kudus akan selalu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kisah Asaf ini, perenungan tentang Asaf ini, yang nyaris tergelincir, namun dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena selalu mau dekat dengan Tuhan, menjadi landasan bagi kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Sebentar lagi kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan pujian, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati. Kita akan berdoa pertama mengucap syukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu sampai pada detik ini. Sungguh luar biasa, sungguh tak terselami kasih-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Sehingga terbukti saat ini kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersekutu dalam Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa kami.
Dan biarlah Tuhan dalam rangkaian persekutuan doa ini, dalam pokok-pokok doa yang akan kami naikkan kepadamu, sungguh doa kami menjadi doa yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa yang berikutnya. Pertama-tama kita akan bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan gereja kita. Sekalipun di dalam masa pandemi ini, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memakai gereja kita untuk menjadi berkat. Saudara, kita bersyukur di dalam masa pandemi ini, gereja kita boleh turut bersama melayani untuk bakti sosial sebanyak 6 kali bakti sosial. Dan juga kita juga melakukan ikut turut bersama dengan pemerintah di dalam waktu yang lalu mengadakan APD dan juga mengadakan banyak hal untuk para medis. Dan gereja kita Tuhan bisa berkati juga turut ambil bagian dalam hal itu. Jadi kalau itu ada 7 ya, ada 7 kegiatan gereja kita di dalam kegiatan sosial. Nah, kita bersyukur semua itu karena anugerah Tuhan bagi gereja kita yang juga memberkati jemaat sehingga bisa memberi persembahan untuk gereja dan kita bisa melakukan bakti sosial 6 kali dan juga 1 kali turut ambil bagian untuk gerakan nasional di dalam pengadaan APD dan sebagainya untuk medis. Nah, kita bersyukur untuk hal itu. Kita juga bersyukur untuk kegiatan gereja, untuk ibadah kita yang bisa berjalan di dalam selama berapa bulan secara online, semua berjalan dengan baik karena cinta kasih Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada gereja kami. Walaupun terlihat kecil gereja kami, walaupun gereja ini secara kasat mata terlihat jemaat yang kecil, tetapi Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan percayakan bagi gereja kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh terlibat, jemaat boleh terlibat, gereja kami boleh terlibat untuk menjadi berkat bagi masyarakat, bukan hanya bagi gereja kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada seluruh jemaat, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam gereja kami, sehingga gereja kami dapat terus menjalankan pelayanan di tengah masa-masa sulit. Terima kasih untuk kepercayaan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu ya Tuhan, sehingga gereja kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi masyarakat. Bapa, kami juga berdoa bersyukur kepadamu pada saat ini untuk pelayanan ibadah kami. Walaupun dalam keadaan kondisi sulit, Engkau yang terus memimpin, Engkau yang terus menolong, sehingga gereja kami dapat melakukan kebaktian secara online. Terima kasih banyak Bapa. Dan semua sampai pada detik ini kami boleh rasakan Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan berdoa yang berikutnya masih tentang gereja kita. Kita tahu bersama mulai tanggal 9 Agustus kemarin, gereja kita sudah mengadakan kebaktian offline, kebaktian tatap muka di gereja dengan pembatasan dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, kita akan doakan supaya kebaktian tatap muka ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan setiap jemaat yang datang boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dan juga kita semua diberikan keselamatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, kita doakan minggu besok kita akan melakukan kebaktian tatap muka dan kebaktian online juga di jam 9.30. Nah, kita doakan supaya kebaktian ini dapat berjalan baik. Baik kebaktian di gereja maupun kebaktian online. Ya, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur gereja kami sudah mulai melaksanakan kebaktian tatap muka di gereja mulai tanggal 9 kemarin.
Tuhan, kami berdoa, biarlah ketika kami melakukan kebaktian ini diberikan keselamatan oleh Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, agar setiap kami yang datang ke gereja memastikan diri untuk melakukan, menerapkan protokol kesehatan sehingga menjaga keselamatan diri kami maupun sesama kami. Tuhan, biarlah ibadah-ibadah yang kami lakukan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerohanian kami boleh bertumbuh, boleh semakin dekat dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan kebaktian online maupun kebaktian tatap muka pada hari Minggu tanggal 16 Agustus ini pada jam 9.30 ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, kiranya berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam pokok doa yang berikutnya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pekerjaan jemaat kita. Kita juga doakan untuk pertumbuhan iman supaya Tuhan yang tolong. Bahkan dalam setiap persoalan, Tuhan yang akan tolong seluruh jemaat. Saya akan memimpin pokok doa ini untuk jemaat, dan juga tentunya setelah persekutuan doa ini saya akan terus mendoakan jemaat sekalian, baik untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk pergumulan. Kiranya Tuhan yang campur tangan. Mungkin doa pada saat ini singkat, tapi saya akan terus doakan buat jemaat sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan doakan secara singkat untuk jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini, tolonglah jemaat kami Tuhan dalam keadaan saat ini. Biarlah kiranya Engkau yang terus senantiasa memberkati usaha dan pekerjaan jemaat kami, memberkati keluarga dan rumah tangga jemaat kami, memberkati kehidupan mereka. Bapa, hamba berdoa biarlah segala kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, Tuhan tolong curahkan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa buat jemaat kami Tuhan. Tolonglah mereka, berkatilah mereka, usaha pekerjaan mereka, biarlah Engkau berikan kelancaran. Bahkan kesehatan, Engkau yang selalu karuniakan kepada jemaat kami. Bapa, hamba berdoa biarlah dalam keadaan saat ini Tuhan, kalau jemaat kami ada yang sedang punya masalah, sedang bergumul, kiranya Tuhan yang campur tangan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang kiranya campur tangan, agar ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Berkati juga untuk pertumbuhan iman seluruh jemaat kami. Biarlah tetap setia bertumbuh dalam Tuhan. Biarlah dalam momen ini hamba berdoa biarlah Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati dalam kesehatan, berkati mereka dalam setiap persoalan. Berikan jalan keluar, berikan penghiburan kepada mereka. Dan biarlah Bapa, Engkau yang senantiasa menolong kami untuk bertumbuh dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk yang terakhir. Kita akan berdoa untuk gereja-gereja yang melakukan ibadah secara online, melakukan kebaktian. Biarlah Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berkati semua gereja-gereja yang melakukan ibadah ini. Tentu tidak mudah, tapi kita berdoa biarlah Tuhan yang akan selalu berikan kekuatan dan memberkati gereja Tuhan dimanapun berada. Kita juga berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita yang sedang dilanda dengan wabah virus corona ini. Biarlah kiranya Tuhan yang berikan jalan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan berkat, supaya ada jalan keluar untuk penyelesaian penanganan COVID-19 ini. Ya, mari kita berdoa ya. Kita berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa kepadamu pada saat ini. Tolonglah ya Tuhan setiap gereja-gereja yang sedang melakukan kebaktian online, melakukan pelayanan di masa-masa yang sulit saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan. Tentu tidak mudah Tuhan, tetapi biarlah Engkau tolong seluruh gereja-gereja yang ada. Biarlah Engkau berikan semangat bagi para pelayan Tuhan, berikan kekuatan kepada para pelayan Tuhan. Demikian juga bagi jemaat-jemaat yang dilayani dalam keadaan kondisi sulit seperti ini. Biarlah kasih, biarlah berkat Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan senantiasa dicurahkan, dilimpahkan, diberikan kepada gereja-gereja Tuhan di dalam menjalankan panggilan Tuhan
bagi mereka di dalam dunia ini. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah Engkau berikan kesehatan kepada pemerintah kami untuk melakukan penanganan ini. Berkatilah Tuhan agar penanganan ini, wabah virus corona ini dapat cepat berlalu. Pandemi ini cepat terselesaikan, cepat berlalu. Tuhan berkati untuk orang-orang pintar, orang-orang yang telah diberikan talenta di dalam bidang kesehatan ini, agar mereka diberikan hikmat untuk menemukan obat, demikian juga untuk vaksin virus ini. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami naikkan doa ini dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah sampai di akhir persekutuan doa kita. Saya akan terus berdoa untuk jemaat sekalian. Memang di tempat ini, di waktu ini hanya terbatas, tapi saya akan mendoakan jemaat terus. Mari kita mengakhiri bersama-sama, kita menaikkan doa Bapa kami untuk mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Sampai ketemu hari Minggu, baik di dalam kebaktian online maupun dalam kebaktian tatap muka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus selalu memimpin jemaat sekalian. Tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.